Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Sabila Fadila di acara ini ngobrol. Teng neng 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 neng. Yes. Teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke nih ya pasti lagi nonton acara ini gitu ya. Di kesempatan kali ini nih, di acara ini ngobrol kali ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang cukup menarik lah ya. Walaupun temanya agak seksis, tapi ya biasanya para kaum lelaki tuh suka banget ya ngomongin yang kayak gini tuh. Jadi segmen gitu ya di acara kita kali ini tuh kita bakal ngebahas, membahas juga gitu tentang janda. Janda itu antara takdir dan beban sosial. Nah, tapi di sini aku nggak sendiri kan. Di sini aku udah ditemenin sama para pakar-pakar yang sudah sangat pro gitu ya, sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini. Boleh, ini ada Om Tubagus sama ada Om Zami. Boleh sapa-sapa dulu Om. Halo guys. Ya Allah, sepertinya ini ya pada bahagia banget ya, pada sehat-sehat juga semuanya. Mungkin di sini juga gak usah lama-lama lah ya, mungkin di sini tuh kita jadi ada jadi kayak cerita-cerita aja lah ya, kita sharing gitu ya mengenai pengalaman Om sekalian gitu ya mengenai hal ini. Jadi mungkin boleh deh dipersilakan dulu sama Om Tubagus buat ya sharing lah ceritanya sedikit gitu atau apa yang mau disampaikan gitu lah. Boleh sama Om? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf kameranya di sini tapi ngadapnya ke sini. Ya nggak apa-apa Om, tenang. Oke, langsung aja ke materi. Jadi setiap individu itu pasti mengharapkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling bisa dicapai adalah dengan cara menikah. Tapi membina keluarga juga pasti ya susah banget. Susah gampang lah, apalagi banyak juga masalah yang bakalan terjadi. Dan kadang kalau misalnya masalahnya udah tidak terbendung, kadang perceraian menjadi salah satu jalan keluar yang terakhir. Dengan terjadinya perceraian akan ada masa tunggu bagi istri yang disebut masa idah, di mana dalam masa idah ini istri mendapatkan haknya seperti hak seorang janda dalam Islam. Di mazhab juga sepakat bahwa istri yang diceraikan dalam bentuk talak raj'i berhak mendapatkan hak seorang janda dalam Islam dan tempat tinggal selama masa idah sesuai dengan syarat perceraian dalam Islam. Terus menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 terdapat 347.000 kasus perceraian di Indonesia. Angka ini juga meningkat dari tahun 2015 dan juga dari tahun 2012 juga. Angka perceraian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi di dunia menurut riset dari BKKBN. Banyak juga menyatakan angka perceraian di Indonesia menduduki peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Kebanyakan kasus perceraian dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah atau umur 25 tahun. Berbeda dengan fisik kebanyakan orang, kasus gugatan cerai ternyata tidak terpusat di kota metropolitan seperti Jakarta. Angka gugatan cerai tertinggi justru di Banyuwangi, Jawa Timur. Lebih jauh lagi, peningkatan gugatan cerai suami istri di Banyuwangi juga tergolong tinggi, mencapai angka 30%. Sedangkan kota dengan putusan cerai terbanyak dalam kurun waktu 1 tahun ada di Indramayu, Jawa Barat. Oke, terus setiap kasus perceraian tentunya meninggalkan status duda dan janda bagi pelakunya. Namun yang mengherankan, janda menanggung beban stereotip negatif yang jauh lebih berat dibandingkan dengan duda. Padahal kecualikan kematian dalam kasus perceraian, baik janda maupun duda sama-sama mengalami kegagalan dalam pernikahan. Tapi sialnya, budaya patriarki dalam masyarakat Indonesia cenderung menempatkan perempuan sebagai pihak yang salah. Kalau perceraian disebabkan oleh suami yang selingkuh, reaksi yang muncul seringkali malah menyalahkan sang istri. Ya
beban gitu ya. Ya, bukan karena hanya istrinya yang salah, tapi dua-duanya juga salah karena nggak bisa mempertahankan bahtera rumah tangganya gitu. Selain menerima penghakiman sebagai pihak yang bersalah dalam sebuah perceraian, perempuan dengan status janda kerap mengalami pelecehan saat berinteraksi dalam masyarakat. Banyak yang kayak dilecehkan secara verbal, lebih banyaknya kayak gitu. Terus seorang janda umumnya menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih berat daripada pria. Ia mengemban peran ibu juga ayah dalam merawat anak-anak yang tak jarang ditelantarkan oleh mantan suami. Jadi banyak banget di masyarakat yang udah cerai tapi suaminya gak mau jawab, malah udah pergi aja gitu langsung nikah lagi sama yang baru. Terus jika dalam rumah tangga suami jadi mencari nafkah, maka perceraian menjadi semakin menakutkan. Tak hanya sang janda harus berpikir keras bagaimana menafkahi diri sendiri, tapi kalau punya anak bakalan lebih pusing lagi karena bakal mikirin tanggung jawab membiayai hidup sang anak. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wih, keren nih. Tapi itu tuh bener sih dari yang tadi udah disampaikan ya, kayak kenapa ya kayak harus si perempuan gitu, kayak si pihak perempuan yang nanggung beban gitu, padahal kan dua-duanya juga salah gitu dan dua-duanya menanggung si gelar yang sama gitu loh, sebagai ya mungkin disebut single parent gitu, tapi kayak yang sering dapet apa ya, kayak perlakuan sebelah mata tuh yang ceweknya gitu ya. Ya, Padahal malah si cowok tuh lebih hebat gitu, lebih kuat, tapi aneh masih dilecehkan, masih apa deh pokoknya macam-macam, kayak ya Allah, kayak tega bener gitu loh tinggal masyarakat. ya padahal nggak semuanya salah sang istri, kadang bisa juga suaminya yang selingkuh atau ya gitulah, atau bahkan banyak juga kayak nggak, apalagi kalau umurnya masih sekitaran 20-an lah, pokoknya di bawah 27 tahun biasanya yang menikah itu malah lebih banyak pertengkarannya karena ya bisa terbilang masih labil gitu. Jadi pernikahan dini juga gitu ya ngaruh banget tuh. Pernikahan dini kayak mereka tuh belum cukup, malah waktu itu loh Om, aku kayak nemu berita tuh ada yang cewek di mana gitu ya, dia tuh dipaksa buat kawin siri gitu, buat nikah siri, padahal dia tuh umurnya masih ya ampun masih di bawah gitu, masih underage gitu, sampai terus dia tuh bunuh diri akhirnya. Ya Allah, kasihan. Kasihan. Dan kayak kenapa masih pemikiran orang tua tuh kayak harus maksa nikah gitu, padahal kan ada beban yang lebih gitu ketika misalnya udah nikah, itu tuh beban lebih, belum lagi kalau misalnya sampai gagal atau sampai bercerai gitu kan. Wah, kebayang itu kalau yang jadi cewek tuh berat banget gitu nanggungnya. Berat banget, apalagi kalau misalnya udah punya anak kan udah nggak apa ya, maaf ini mah si badannya nggak kayak pas gadis lagi gitu, bakalan ya stigma negatifnya pasti akan lebih banyak kalau kalau misalnya duda atau apa ya bapak-bapak gitu, kalau ngaku single juga nggak akan pasti bakal percaya gitu. Sih kayak ya Allah, kayak jahat banget gitu orang-orang tuh. Terus juga kalau apa ya, orang tua juga berperan penting gitu dalam pendidikan anak-anaknya. Terus banyak juga ulama yang bilang kayak kalau itu mau tapi
udah kayak artis-artis gitu pun ya Hmm. mereka akhirnya gimana coba, karena pertama emang mereka belum Masih stabil labil. juga gitu, Ya. labil. Terus kayak ketika harus kayak gitu kan, kayak jangan, kayak gimana ya, aku pernah berpikiran gini loh, kayak janganlah kita melabeli jangan pengen pacaran islami gitu loh dengan mengejar nikah muda gitu loh, karena apa gitu loh. Ya karena ya gitu juga, karena pasti gara-gara masyarakat Indonesia yang kurang edukasi mungkin, jadi ya nganggap nikah itu suatu hal yang remeh gitu, padahal ya susah banget, pasti kayak Benar. ngebiayain hidup kita sendiri itu susah. Ya harus biayain hidup orang lain, kalau punya baru nikah langsung 21 tahun kemudian punya anak gitu, susah. Iya, susah sih, apalagi kayak umur kita gini. Kayak teman aku juga tuh kan kayak banyak gitu ya, mungkin teman-teman kita gitu loh di luar sana juga yang kayak umur kita sekitar 20, 21, 22, kayak mereka tuh udah pada memutuskan untuk mengetahui ya, meskipun niatnya baik, tapi kan kayak mungkin banyak juga sih yang harus dilihat, dipertimbangkan juga gitu. Dan ya, sekarang pun banyak kayak teman-teman gitu ya, kawan-kawan yang lain yang kejadiannya tuh kayak baru juga 1 tahun 2 tahun terus ya apa gitu. Dan ya terus kalau udah kayak gitu ruginya ke siapa ya? Sebenarnya ruginya ke semua sih, cuman pasti yang dapat stigma negatif itu ceweknya sebagai itu loh. Kayak itu tuh harusnya lebih disupport gitu, bukan malah dilecehkan, bukan malah dicibir juga gitu. Ya apalagi kalau ya udah dulu aja. Sok. Gimana coba? Nggak, soalnya kan di Indonesia janda itu kan dapat 4 beban sosial, beban uang pastinya, beban moral, sama beban psikis pasti. Dan itu ditanggung oleh satu wanita gitu, kayak betapa kuatnya, gila sih kata ya. Bener. Mungkin di sini nih kita mungkin ada ini dulu ya, ada beberapa terus kayak gimana ya, kayak ya ampun sulit gitu loh, makanya jadi remaja apalagi jadi wanita di Indonesia gitu. Ya, sangat sulit karena di Indonesia patriarki, laki-laki pasti lebih dominan daripada perempuan. Kayak sampai muak dengernya, ya Allah. Sih kayak ya ampun, kayak sering dengar orang tuh kayak mandang si janda tuh kayak sebagai pelakor atau gitu ya. Ya kan kayak tidak seperti itu loh, mereka tuh dibalik gelar dan stigma yang beragam itu tuh, mereka tuh lagi berjuang gimana caranya bisa menstabilkan mental mereka, bisa menstabilkan finansial mereka, apalagi jika punya tanggungan anak gitu loh. Kan kayak hebat gitu loh sebenarnya, walaupun mungkin ada beberapa kesalahan yang diambil dulunya gitu ya. Kalau misalnya si keluarga perempuannya support sih masih lumayan agak beruntung, tapi kadang juga masih ada keluarga yang kalau misalnya cerai itu langsung gagal dong sebagai anak, sebagai istri gitu. Ada juga yang nggak support gitu. Ya nggak suportif gitu, misalnya apalagi dari keluarga cowoknya misalnya tuh malah jadi nggak mau tanggung jawab gitu kan, kayak masa sih lo cuman masa kayak gitu loh, itu nggak adil, sumpah nggak adil banget, parah sih. Sangat nggak adil. Iya, terus kayak gimana nih, kayak pandangan Om nih kayak ke janda yang ada gitu sekarang tuh, kayak pandangan Om tuh sebenarnya
kebanyakan laki-laki di luar sana gitu, atau mungkin gimana gitu? Gimana ya, saya berat-berat juga kalau misalnya ngomong A nanti yang kubu B bakal nyerang, nanti kalau misalnya saya ngomong B nanti kubu A bakal nyerang, jadi serba salah gitu ngomong. Tadi gitu loh. Ya apa ya, harusnya kita sebagai masyarakat kita harusnya menghilangkan itu pandangan negatif ke janda itu, soalnya ya emang karena apa ya, dari film juga emang stigma itu banyaknya harusnya kita menjalankan kehidupan dalam stigma itu dengan nilai dan semua itu. Ya emang mungkin ada satu dua orang yang kayak gitu, tapi ya Ya, yakin sih di luar sana juga masih banyak lah yang mendukung, ya, mensupport juga gitu ya keberadaan para janda gitu ya kayak gitu. Cuman tetap lebih banyak gitu ya mungkin yang tetap menstigma negatif. Ya tadi juga mungkin gara-gara kan film-film terus kayak jokes sekarang tuh kayak menyudutkan itu, dan ya itu kan sekarang kayak disebutnya jokes seksis gitu ya, kayak ya membawa hal seperti itu, padahal kan harusnya jangan, dan harusnya kita udah jangan menormalisasi hal kayak gitu gitu loh. Ya, udah bukan saatnya lagi lah kita kayak gitu. udah 2021 gitu masih menganggap itu tuh jelek gitu. Kita teh bukan hidup di tahun jadul gitu. Gajah gitu ya. Nah, bisa. Iya, malah tahun Nabi malah kayak janda pun dihormati gitu. Misalnya kan Nabi pun menikahi para janda gitu ya untuk mengangkat derajat mereka gitu. Terus kayak sekarang kita benar-benar semakin amoral gitu loh pada masyarakat. Nah, terus banyak juga yang bilang udah muda-mudi gitu yang masih umurnya segini lah, 20-an kayak kita. Banyak yang ngomong nikah sama janda itu sunnah, padahal yang sunnah itu nikahnya aja. Kalau janda atau enggaknya itu gimana pilihan kalian gitu. Cuman mungkin kalau nikahin janda itu kayak lebih ini ya sih, kayak lebih Baik pengalaman. kuliah. Ya, Aman. Itu memang beda sih ya, udah pakar sih, udah pengalaman. Oke. Dari tadi kita udah bahas juga ya seputar secara general. masyarakat. Apa? Secara umum, secara general tentang gitu. Ya mungkin terus sekarang kan kita udah ada satu lagi om yang kece juga, yang sudah tidak kalah berpengalaman lah ya dari Om tuh bagus. Mungkin sama Om Jami, boleh sapa dulu Om. Hai Om. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh nih Om kayak sharing juga nih mengenai ya janda di stigma masyarakat gitu. Mungkin terutama bisa sih tentang dari sisi Islamnya gitu ya. Boleh deh Om, gimana Om? Ya seperti yang tadi Om Bagus katakan, bahwa setiap orang itu kan pasti ingin memiliki keluarga. Nah, dalam setiap keluarga pasti dicita-citakan keluarga yang harmonis. Nah, kenapa? Karena dengan keharmonisan suatu keluarga bakal langgeng. Nah, efek dari tidak harmonis ya itu bisa terjadi, salah satunya bisa menjadikan seorang istri menjadi janda dan yang suaminya menjadi duda. Nah, janda ini adalah perempuan yang ditinggal suami, entah itu karena status perceraian ataupun karena suaminya meninggal. Namun secara istilah namun secara alamiah, seorang perempuan juga memiliki sifat alaminya, yaitu karena memang ketika suaminya meninggal, maka otomatis si istri tersebut akan menjadi janda.
apakah janda itu takdir ataupun beban sosial. Nah, jadi janda adalah perempuan yang memiliki yang menanggung 4 beban. Yang pertama ada beban sosial, yang kedua ada beban finansial, yang ketiga ada beban moral, dan yang terakhir ada beban psikis. Nah, dari beban sosial, kenapa janda dikatakan memiliki beban sosial? Karena seringkali janda itu menjadi objek gunjingan. Seperti yang kita ketahui, ketika janda diam di rumah digunjingkan, ketika keluar apalagi kan. Kemudian sering menjadi objek guyonan. Kenapa demikian? Karena banyak topik yang mengangkat tentang janda, baik itu dalam perfilman seperti dalam stand up comedy. Kalau dalam stand up comedy udah pasti ya, karena itu suatu ajang untuk lucu-lucuan, pasti dijadikan guyonan. Nah, kemudian karena janda itu seringkali jadi objek hinaan. Dengan ketika seorang janda itu keluar rumah biasanya dicurigai, tapi ketika diam di rumah ya dihina. Yang selanjutnya, seringkali janda itu menjadi objek kambing hitam. Misalkan ada seorang suami istri yang suaminya itu gak pulang-pulang, dan di kampungnya itu ada sebuah warung yang penjaganya adalah janda, maka secara otomatis janda tersebut menjadi kambing hitam oleh masyarakat di sana. Kenapa suaminya tidak pulang? Mungkin suaminya mampir di sana gitu kan. Dan yang terakhir, seringkali janda itu menjadi objek pelecehan. Ya, secara logika memang betul itu bisa saja terjadi. Mengapa? Karena secara fisik tidak ada yang menjaga, karena dia sudah hidup sendiri. Kemudian setelah beban sosial ada beban finansial. Kalau beban finansial sudah pasti ya, karena seorang janda itu sudah hidupnya sendiri, pasti banyak beban, banyak tanggungan hidup yang harus dia tanggung sendiri. Mulai dari mencari pekerjaan dan lain-lain, apalagi kalau sudah punya. Kemudian beban moral, nyambung kepada beban moral. Nah, beban moral ini menyangkut dengan tanggung jawab mendidik dan membesarkan anak. Nah, apabila dari pasangan suami istri ini yang kemudian cerai telah dikaruniai anak, nah misalnya, tapi setelah cerai ini si suami itu tidak bertanggung jawab, maka memilih untuk bersama ibunya yang sudah berstatus sebagai janda. Nah, si ibu inilah yang memiliki beban moral untuk bisa mendidik dan membesarkan anaknya. Bagaimana sih caranya supaya dia itu menjadi anak yang baik, yang soleh? Nah, itu menjadi beban moral bagi si ibu yang sudah berstatus sebagai janda. Kemudian ada beban psikis. Nah, kalau beban psikis gabungan dari beban moral, sosial, finansial, dan sehingga menjadi beban psikis. Karena seringkali ada stigma negatif terhadap janda itu sendiri. Nah, mungkin itu dari 4 beban yang ditanggung oleh janda itu sendiri. Mungkin sekian saya. Keren deh, keren banget sih om sekalian, keren. Tapi dia udah ditambahin juga tadi ya dari Om Zambi gitu ya, ternyata bebannya tuh banyak banget gitu loh, bukan cuman kayak beban sosial aja, tapi beban yang lain-lain tuh banyak. Kayak bener-bener masih keterlaluan sih kalau orang yang masih menormalisasi bercandaan mengenai hal itu gitu loh. Padahal di samping di belakang mereka tuh lagi berjuang gimana caranya buat ngedidik anaknya misalnya, terus kayak menstabilkan psikis dia gitu loh dari cemoohan masyarakat gitu ya. Ya ampun, ya bener
tadi karena udah di-share dari awal acara dan sekarang udah ada pertanyaannya, mungkin langsung aja ya aku bacain nih Om, nanti siap-siap jawab ya. Ya, Ada dari akun Instagram namanya Nina Gomez. Om, bagaimana supaya gelar janda itu tidak distigmai negatif terus? Kan sekarang tuh orang-orang pada berpikirnya seperti itu gitu. Coba gimana ya tuh Om? Mungkin bisa dijawab sama siapa nih Om? Siapa dulu? Boleh? sama Om Jami aja. Boleh. Oke, bentar ya. Apa pertanyaannya? Iya tadi. Gimana supaya gelar janda itu tidak distigmai negatif terus? Secara umum memang stigma negatif terhadap janda itu sudah mengakar lah, sudah membudaya di kalangan masyarakat umum. Banyak stigma negatif yang tertuju kepada janda itu sendiri. Nah, oleh karena itu maka untuk menghilangkan stigma negatif itu sendiri sangatlah cukup sulit lah. Karena apa? Stigma negatif itu bisa membudaya di masyarakat, mengakar di masyarakat karena adanya faktor-faktor dari budaya sekarang ini. Misalnya karena adanya film-film, kan banyak sekarang itu film-film yang membawa judul dengan tema janda. Nah, dan itulah hingga masyarakat menonton dan menjadilah stigma negatif terhadap janda itu sendiri. Maka agak sulit sih untuk menghilangkannya, kecuali mungkin dengan cara kita mensosialisasikan terhadap masyarakat bahwa janda itu tidak seperti yang mereka kira, tidak seburuk apa yang mereka kira. Iya sih. Oke, berarti lebih ke inilah ya, kita ya sosialisasi dah sekarang mah tuh ya serba mudah gitu ya, apa-apa tinggal kita share aja gitu untuk reminder juga sama masyarakat luas bahwa si janda itu tidak seperti yang kalian pikirkan gitu loh ya, nggak sehina itu gitu loh. Benar sih, benar-benar. Cukup keren jawabannya. Terus yang kedua ada dari ini apa nih, username-nya kok namanya balonku ada 5 ya. Gini, Om, bagaimana solusi untuk mencegah terjadinya perceraian? Kan gimana artinya kalau ada perceraian, janda itu bertambah. Nah, gimana cara untuk mencegah akarnya gitu, mencegah si perceraian tersebut? Gimana nih Om? Oke, saya aja jawab. Yang pasti sih solusi utamanya jangan nikah terlalu dini. Jadi harus dipikirin matang-matang gitu kalau misalnya mau nikah. Jangan apa ya, kayak pembahasan tadi, jangan ikutan tren kayak misalnya banyak teman yang udah nikah gitu, misalnya aduh masa aku teh udah umur segini masih belum nikah. Nah itu jangan misalnya kalau misalnya terlalu cepat gitu kurang matang gitu, banyak kemungkinan kita bakal pasti bakalan bercerai. Terus secara pendapat pribadi saya, terus yang kedua solusinya yang pastinya kalau misalnya ada permasalahan dalam pernikahan kan pasti selalu ada gitu. Nah, kita selalu mengingat bahwa ada setiap masalah akan selalu ada di caranya supaya tidak bersabar, sehingga tidak harus berpisah karena pernikahan itu sesuatu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Terus ada juga apa ya, paling simpel sih, jangan nyalahin satu sama lain. Terus jangan harus ada satu orang yang mengalah. Kalau misalnya karena kesalahpahaman, ya pasti harus dilurusin secepatnya, karena kalau misalnya dilama-lamain bakalan ya you know lah, pasti bakalan gak akan beres-beres gitu sampai kapanpun itu kalau misalnya gak ada yang ngalah sama gak dilurusin gitu kesalahpahamannya. Udah, paling itu aja. Ya sih benar ya, mungkin solusinya tuh jadi dari tadi kayak mencegah pernikahan dininya dulu gitu ya, terus nggak ikut-ikutan masyarakat. Kalau orang-orang nikah terus kayak kita ikutan nikah padahal kita belum siap apapun gitu ya, karena pasti kalau
ditanya bagaimana hukumnya menikahi janda dalam Islam, katanya tuh. Oh gimana tuh, ini niatnya udah bagus gitu loh, udah mau nikahin janda gitu loh ya. Gimana nih hukumnya, mungkin arahan gitu. Mungkin kalau misalnya hukumnya boleh-boleh aja gitu, nggak apa ya, nggak dibolehin, boleh aja itu, gimana mau kitanya aja gitu. Iya sih. Ya memang jadi sesuai dengan zaman sekarang. Di fenomena zaman sekarang ini memang banyak perjaka yang mengincar janda karena itu yang mereka itu berbeda ya. Nah, dari sini keluar persepsi apakah menikah dengan janda itu boleh atau bagaimana. Nah, menurut yang saya ketahui, dengan siapapun kita menikah itu boleh-boleh saja. Nah, ada kata Nabi, nikahu sunnati, nikah itu sunatku. Jadi yang sunat itu adalah nikahnya, dengan siapapun pilihannya, baik itu gadis ataupun janda, yaitu pilihan Anda gitu. Jadi boleh. Jadi boleh aja gitu ya sebenarnya ya, nggak ada larangan, nggak mewajibkan juga gitu ya. Mungkin lebih ke apa ya terserah aja sih pilihannya kan, mau yang mana gitu ya, kan kayak di lagu juga ada gitu. Yang berpengalaman atau mau yang belajar bareng gitu. Oh apa tuh? Semua sih, aduh om, keren sih. Ilmunya udah keren, masih didengerin dari tadi aku perhatiin. Oh jadi nambah ilmu juga gitu tentang ya stigma masyarakat mengenai janda gitu loh. Gimana cara penyelesaiannya juga. Keren sih, keren. Tapi guys, gak kerasa kita udah hampir lama banget ya dari tadi kita udah berbincang tentang mengenai tema yang asik banget gitu ya. Apalagi ditemanin sama om-om yang kece banget ini, yang udah pada pro di ahlinya gitu ya. Cuman sayangnya kita mungkin harus berpisah dulu. Kita harus berpisah karena waktunya udah habis gitu ya. Mungkin udah kayaknya cukup sekian aja dari saya sebagai saya Sabila Fadila sebagai yang habis menemani kalian semua juga. Jangan lupa like dan subscribe nanti YouTube ini, karena mungkin nanti kedepannya kita bakal bahas-bahas lagi hal-hal yang seru-seru lah ya. Mungkin segitu aja. Semoga kalian semuanya sehat selalu. Ditutup aja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Ya, wabarakatuh.